Sayang, untungnya, kamu tidak membiarkannya pergi ke kantor pusat. Kalau tidak, keluarga Li kita akan hancur. Dia benar-benar orang gila. Berapa banyak aset yang kita miliki, tidak cukup untuk dia hambur-hamburkan. Tunggu orang gila itu kembali. Segera bawa dia ke rumah sakit jiwa. Siapa yang ingin membawa Lao Tun ke rumah sakit jiwa? Gila, berani menghabiskan 50 miliar untuk menyenangkan seorang wanita. Tunggu dulu, kau bilang siapa? Zuan Ru. Ibu. Dia adalah tunasku, Zuan Ru. Dia, anak durja. Bagaimana aku bisa melahirkan anak durhaka sepertimu? Tidak hanya menghabiskan 50 miliar, tetapi juga berani menginginkan adik iparmu. Kamu. Siapa bilang 50 miliar hilang? Lao Tun akan menghasilkan 1,5 miliar. Sedangkan Peri Ziha, hanya Lao Tun yang pantas untuknya. Masih berani membantah. Suamiku, cepat hubungi rumah sakit jiwa. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia keluar dan membuat masalah lagi. Sekretaris Wang, hubungi rumah sakit jiwa. Jemput orangnya. Baik. Halo, ada pasien di sini. Tolong bawa dia pergi. Bawa dia pergi untukku. Kita lihat siapa yang berani. Kalian akan menyesal. Menyesal. Akulah yang menyesal telah menyelamatkanmu tahun itu. Seharusnya aku membiarkanmu mati di sungai. Kami tidak akan menyesal. Kalian tidak hanya akan menyesal, tetapi dalam 3 hari, kalian akan mengundangku pulang. Mengundangmu pulang? Kami bersusah payah untuk membawamu ke rumah sakit jiwa. Kau yang gila, bukan kami. Baiklah, bertaruhlah dengan Lao Ton. Jika dalam 3 hari, kalian ingin aku pulang, kalian berdua, siluman, harus berlutut dan memohon padaku untuk pulang. Bagaimana jika kau kalah? Jika Lao Ton kalah, Ton akan tinggal di rumah sakit jiwa ini selamanya dan tidak akan pernah keluar. Baik, kami bertaruh denganmu. Semoga saat itu tiba, kau mengaku kalah dan tidak berlutut memohon padaku untuk menjemputmu. Baiklah, pergi-pergi. Jangan biarkan aku melihat anak pemboros ini lagi. Lao Ton akan pergi. Apa yang kau lihat? Kenapa tidak cepat? Anggap saja membiarkan anjing itu menggigitnya. Sun Tua, aku ingin makan 2 buah persik. Apa yang kau lakukan? Bukankah aku sedang menyuapimu? Apalagi yang kau inginkan? Kalau begitu, cucilah. Kenapa hanya berdiri di sana? Kau bilang buah persik itu. Benar. Sun Tua, akulah Sun Tua. Jika tidak makan buah persik, lalu makan apa? Ternyata si bodoh ini ingin makan buah persik ini. Aku pikir, baiklah, aku akan menjadi sangat puas. Hanya saja, uang yang kau hasilkan memiliki faktor keberuntungan yang terlalu besar. Ingin menjalankan perusahaan induk, hanya mengandalkan keberuntungan saja tidak cukup. Lalu bagaimana? Ayah pikir ibu tirimu berkata sangat masuk akal. Kau harus tetap di Guangda Group untuk berlatih. Tunggu sampai kau terbiasa dengan metode bisnis. Lalu ke perusahaan induk juga tidak terlambat. Lagi-lagi rubah betina ini merusak rencana baikku. Xiaoran, berlatih itu bermanfaat untukmu. Secara keseluruhan masih lebih baik daripada dikurung di rumah sakit jiwa. Ibu tirimu juga menginginkan yang terbaik untukmu. Jangan marah padanya. Baiklah, Sun akan pergi ke Guangda Group untuk berlatih. Hal ini tidak sulit. Kau setuju, kan? Tentu saja sederhana. Dalam 1 minggu, Sun dapat membuat keuntungan Guangda Group meningkat 3 kali lipat. Dalam 1 minggu, keuntungan meningkat 3 kali lipat. Kau tahu, 3 kali lipat itu konsep apa? Jangan bilang kau, bahkan Zihao tidak berani mengatakan bualan seperti itu. Beruntung mendapatkan 50 miliar. Lalu mulai sombong. Kau benar-benar menganggap dirimu Sun? Jika kau tidak percaya, berani bertaruh dengan Sun tidak? Taruhan ya taruhan. Jika dalam 1 minggu, kau tidak membuat keuntungan meningkat 3 kali lipat, lalu bagaimana? Bagaimana jika apa? Membuat Guangda Group dalam 1 minggu, keuntungannya meningkat 3 kali lipat. Itu mimpi di siang bolong. Bahkan jika kita mencari Madayun, itu tidak mungkin. Dia pasti harus masuk rumah sakit jiwa. Begitu rupanya.
Ibu memang brilian. Suekian, apa kau tidak terlalu kejam melakukan ini? Sayang. Lihat Liran, sekarang dia sudah ingin meminta tidak menandatanganinya. Barusan kau masih bilang akan mengeluarkan 50 miliar untuk membeli gedung Huenhan. Kau tidak bisa mengingkari janjimu. Benar, jika sudah dikatakan harus dibeli. Kalau tidak, kau akan dituntut. Beli. Tentu saja beli. Tapi, aku punya permintaan kecil. Permintaan? Permintaan apa? Untuk Periziha. Sudah gila. Dia mengeluarkan harga 50 miliar. Membeli gedung Huenhan. 50 miliar. Tidak mungkin. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Benar. Meskipun dia mengambil semua uang yang didapat dari pasar saham Ra, tidak cukup. Dia telah menggadaikan Guangda Group. Menggunakan semua uangnya membeli gedung Huenhan. Aku berniat untuk menasihati kakakku agar berhenti. Hasilnya, akhirnya dia memukulku. Apa? Menggadaikan Guangda Group untuk membeli gedung kosong. Suamiku, dia ingin menghancurkan keluarga Li. Pembuat onar ini, bagaimana dia bisa menggunakan 50 miliar membeli gedung kosong? Suruh dia pulang untukku. Ketua. Baik. Tuan muda, ketua ingin Anda pulang. Anda menggadaikan Guangda Group. Ketua sudah tahu. Orang gila ini akhirnya tahu juga seberapa serius masalah ini. Sayang sekali sudah terlambat. Lagi-lagi siluman itu bermain di belakang. Menyebalkan sekali. Pulang. Lihat apakah aku akan menghajarnya sampai mati. Dia pedulikan adalah ini. Bukan 50 miliar. Ziha. Tunggu Laotun menghasilkan banyak uang. Menginjak awan berwarna-warni untuk menikahimu. Ibu benar-benar ingin membiarkan anak haram ini menikah dengan Liren, orang gila itu. Tuan muda kedua adalah pewaris masa depan keluarga Li. Jika benar-benar menikah dengan orang gila ini, maka kita nantinya tidak akan bisa menempel lagi. Menikah dengan orang gila itu. Bercanda apa? Bagaimanapun uangnya sudah di tangan. Menikah atau tidak terserah ibu. Sayang, untungnya kamu tidak membiarkannya pergi ke kantor pusat. Kalau tidak, keluarga Li kita akan hancur. Dia benar-benar orang gila. Berapa banyak aset yang kita miliki tidak cukup untuk dia hambur-hamburkan. Tunggu orang gila itu kembali. Segera bawa dia ke rumah sakit jiwa. Siapa yang ingin membawa Laotun ke rumah sakit jiwa? Gila. Berani kembali lagi. Ku bilang padamu, kau telah menyebabkan bencana besar. Kali ini apapun yang terjadi, kau harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Anak durja. Tahukah kamu, gedung Huenhan hanyalah gedung kosong. Gratis pun tidak ada yang mau. Bagaimana kamu bisa mengeluarkan 50 miliar untuk membelinya? Itu adalah gunung buah Laotun. Jangan bilang 50 miliar. 10 miliar pun harus dibeli. Anak durja, berlutut. Kalau tidak, aku akan secara pribadi membawamu ke rumah sakit jiwa. Laotun tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus berlutut? Kau bukan hanya orang gila, tetapi juga idiot. Untuk seorang wanita, menghabiskan 50 miliar untuk membeli gedung kosong. Kau telah membuat keluarga Li kita kehilangan 50 miliar. Untuk seorang wanita. Ayah, ada beberapa hal yang tidak bisa kusembunyikan darimu untuknya. Dia menyukai Zuanru. Untuk mendapatkan hatinya, menggadaikan Guangda Group. Gila. Kau benar-benar berani. Kau berani menghabiskan 50 miliar untuk menyenangkan seorang wanita. Tunggu dulu, kau bilang siapa? Zuanru. Ibu. Dia adalah tunasku, Zuanru. Dia, anak durja. Bagaimana aku bisa melahirkan anak durhaka sepertimu? Tidak hanya menghabiskan 50 miliar, tetapi juga berani menginginkan adik iparmu. Kamu. Siapa bilang 50 miliar hilang? Laotun akan menghasilkan 1,5 miliar. Sedangkan Periziha, hanya Laotun yang pantas untuknya. Masih berani membantah. Suamiku, cepat hubungi rumah sakit jiwa. Bawa dia pergi.
Jangan biarkan dia keluar dan membuat masalah lagi. Sekretaris Wang. Hubungi rumah sakit jiwa. Jemput orangnya. Baik. Halo, ada pasien di sini. Tolong bawa dia pergi. Bawa dia pergi untukku. Kita lihat siapa yang berani. Kalian akan menyesal. Menyesal. Akulah yang menyesal telah menyelamatkanmu tahun itu. Seharusnya aku membiarkanmu mati di sungai. Kami tidak akan menyesal. Kalian tidak hanya akan menyesal, tetapi dalam 3 hari, kalian akan mengundangku pulang. Mengundangmu pulang? Kami bersusah payah untuk membawamu ke rumah sakit jiwa. Kau yang gila, bukan kami. Baiklah, bertaruhlah dengan Lauton. Jika dalam 3 hari, kalian ingin aku pulang, kalian berdua, siluman, harus berlutut dan memohon padaku untuk pulang. Bagaimana jika kau kalah? Jika Lauton kalah, Ton akan tinggal di rumah sakit jiwa ini selamanya dan tidak akan pernah keluar. Baik, kami bertaruh denganmu. Semoga saat itu tiba, kau mengaku kalah, dan tidak berlutut memohon padaku untuk menjemputmu. Baiklah, pergi-pergi, jangan biarkan aku melihat anak pemboros ini lagi. Lauton akan pergi. Meskipun orang gila liran itu telah dibawa ke rumah sakit jiwa, bagaimanapun dia adalah putra kandung Li Guodao. Nanti pasti akan memperebutkan hak warisan denganmu. Tenang saja, ibu sudah bicara dengan kepala rumah sakit. Selesai. Orang gila itu tidak akan punya kesempatan untuk kembali. Harta keluarga Li pasti akan menjadi milikmu. Benarkah? Hebat. Tunggu aku mewarisi perusahaan. Aku pasti akan membuat orang tua Li Guodao itu hidup lalu tiba-tiba meninggal karena penyakit jantung. Kasus ini bahkan sampai menjadi berita utama. Jika mendapat dukungan dari Presiden Lei, proyek energi baru pasti akan berhasil. Sebagai pendiri Dami Keji, dengan kekayaan triliunan, masih bisa merawat sendiri istrinya yang sakit. Presiden Lei, di antara banyak kapitalis, benar-benar salah satu dari sedikit orang yang penyayang dan berbakti. Sejak tahun 2005, saat pertama kali rilis, saya sudah memainkannya. Saya sudah hampir 20 tahun menjadi seorang gamer veteran. Kamu juga main? Iya. Kepala rumah sakit kecil sepertimu? Jika berani menyentuh Lauton ini sedikit saja, kepala rumah sakit kecil sepertimu juga jangan harap bisa bekerja lagi. Orang gila sepertimu, punya ibu kandung tapi tidak diajari sopan santun. Hampir mati masih berani berbicara sombong. Ingat baik-baik, di sini, akulah rajanya. Lakukan. Hentikan. Presiden Lei, kenapa Anda kesini? Kalian sedang apa? Presiden Lei, orang gila ini sakit parah. Dia berani menerobos masuk ke kantor Anda. Aku ingin memberinya pelajaran. Tak disangka malah mengganggu Anda. Orang gila itu. Kau tahu siapa orang ini? Beliau adalah pendiri Yimi Teknologi. Pemegang saham utama rumah sakit jiwa Gusan kami. Pemegang saham utama. Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Lei. Kalau tidak, kau akan mati mengenaskan. Lao Sun pikir, Tuan Lei tidak akan menyalahkanku. Malah dari keluarga Li. Tapi perkataan dan tindakannya sama sekali tidak menunjukkan penyakit jiwa. Mungkinkah dia berpura-pura? Benar saja, Li Zihao, bajingan itu. Ini belum berakhir. Aku menunggumu, berlutut dan memohon pengampunanku. Han, ayah melihat pemuda ini bermoral sangat baik. Bagaimana menurutmu? Dia jelas tahu ayah adalah pendiri Yimi, tapi tidak meminta imbalan apapun. Moral seperti ini sekarang jarang ditemui. Ayah dengar, Tuan muda Li ini belum menikah. Bagaimana kalau kalian coba berkenalan? Ayah melihat pemuda ini benar-benar sangat baik. Ayah, apa yang ayah bicarakan?